dari kelompok revenue yang beranggotakan saya, Marisa Tomidota Sabila sebagai ketua kelompok. Saya Asli Nadia sebagai anggota. Saya Jessica Christina sebagai anggota. Saya Malfarisi sebagai anggota. Saya Rizky Tereza sebagai anggota. Kami akan menunjukkan hasil diskusi kami yang akan ditunjukkan di slide berikutnya. Di sini akan menjelaskan soal dari yang ibu berikan nomor 1 dan 2. Jadi di sini nomor satunya itu adalah disuruh mencari CM dan variable expense ratio. CM ini adalah kontribusi margin. Nah, jadi mencari CM ini adalah total kontribusi margin per total sales dikali 100%. Nah, jadi di sini kan total kontribusi marginnya itu kan $300.000 per $1.200.000 dikali 100%. Sama dengan itu hasilnya 25%. Nah, yang kedua, disuruh mencari variable expense ratio. Rumusnya adalah variable expense per sales dikali 100%. Nah, variable expense-nya ini kan $900.000. Sedangkan salesnya ini $1.200.000. Dikali 100% hasilnya adalah 75%. Nah, soal kedua, break even points unit. Sales sama dengan variable expense ditambah fixed expense ditambah profit. Nah, salesnya ini dalam unit itu 60. Jadi $60 key sama dengan $45 key ditambah fixed expense-nya itu kan $240.000 ditambah 0 karena profitnya itu 0. Nah, jadi 60 key dikurang 45 key itu sama dengan 15 key. Terus 15 key sama dengan $240.000. Jadi $240.000 ini dibagi 15 sama dengan 16.000 unit. Jadi key-nya ini 16.000 unit. Oke. Jadi yang kedua itu nomor 2 disuruh mencari break even points dalam dolar. Nah, rumusnya sales sama dengan variable expense ditambah fixed expense ditambah profit. Nah, salesnya ini X, terus variable expense-nya ini 0,75X. 0,75X ini dapat dari yang nomor 1 tadi, 75%. Nah, jadi 75% ini dibagi 100 itu 0,75. Oke, ditambah $240.000 ditambah 0 karena profitnya itu tetap 0. Oke. Jadi X itu dihitung 1. Jadi 1 dikurang 0,75 X sama dengan 0,25X sama dengan $240.000. Nah, X-nya ini $240.000 dibagi 0,25. Jadi sama dengan $960.000. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 dan nomor 4. Asumsikan penjualan peningkatan sebesar $400.000 tahun ke depan. Jika pola perilaku biaya tetap tidak berubah, seberapa besar peningkatan pendapatan operasional bersih perusahaan? Gunakan rasio CM untuk menghitung jawaban Anda. Soal nomor 4, asumsikan bahwa tahun depan manajemen ingin perusahaan memperoleh laba minimal $90.000. Berapa unit yang harus dijual untuk memenuhi target keuntungan tersebut? Oke, di sini jawabannya.
increase in operating income. Rumusnya increase in sale dikali CMR, CM ratio persen. Increase in sale itu $400, ini $400 dikali CMR itu 25%, sama dengan $100.000. Pengerjaan nomor 4, kita pakai metode equation. Rumusnya sale sama dengan variable expenses plus fixed expense plus profit. Salesnya $60. Variable expense ini $45 tambah $240 tambah $90. Ini kurang ya, 60 kurang 45, jadinya terus sudah gitu ditambah sama ini, jadinya $330. Terus ini dikurang, ya dibagi maksudnya, Q sama dengan 22.000 units. Nomor 5 yang dimana berisikan pertanyaan, lihat data asli, hitung margin of safety perusahaan dalam bentuk dolar dan persentase. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nomor 5, margin of safety dalam bentuk dollars. Margin of safety sama dengan total sales dikurang break even sales sama dengan $1.200.000 dikurang $960 sama dengan $240. Yang kedua, menghitung margin of safety dalam bentuk persen. Margin of safety dalam bentuk persen sama dengan margin safety dikali 100% per total sales. Sama dengan $240 dikali 100% per $1.200.000 sama dengan 20%. Saya Sila dan saya akan menjelaskan soal nomor 6 bagian A, B, dan C. Soal nomor 6 bagian A yaitu hitunglah tingkat leverage operasi perusahaan pada tingkat penjualan saat ini. Tingkat leverage sama dengan margin kontribusi per laba bersih operasi. Margin kontribusinya itu sebesar $300.000 per laba bersih operasinya itu sebesar $60.000, hasilnya 5. Nomor 6 bagian B yaitu asumsikan bahwa melalui upaya yang lebih intens dari step penjualan perusahaan meningkat sebesar 8% tahun depan.
Berapa persentase yang Anda harapkan akan meningkatkan pendapatan operasional bersihnya? Nah, di sini kita akan menghitungnya, yaitu kenaikan penjualan yang diharapkan itu sebesar 8%. Terus tingkat leverage-nya tadi 5 ya, itu dikali menghasilkan proyeksi laba neto perusahaan sebesar 40%. Yang nomor 6 bagian C yaitu verifikasikan jawaban Anda pada soal yang B yang tadi dengan menyiapkan laporan laba rugi kontribusi baru yang menunjukkan peningkatan penjualan sebesar 8%. Nah, di sini jika penjualan meningkat 8%, maka unit yang terjual akan naik menjadi 21.600 unit. Kayak mana cara mencarinya? Yaitu dari 20.000 dikali 1,08 sama dengan 21.600. Laba kontribusi margin yang baru menjadi penjualannya itu 21.600 unit, totalnya itu 1.296.600, terus per unitnya itu $60, terus persentase penjualannya itu sebesar 100%. Nah, beban variabelnya itu 972.000 dolar, terus per unitnya itu $45, persentase penjualannya itu sebesar 75%. Margin kontribusi 324.000. Itu untuk totalnya. Terus per unitnya itu sebesar $15, persentasenya sebesar 25%. Beban tetapnya itu sebesar untuk total 20. Beban tetapnya untuk total $240. Terus laba neto operasinya itu sebesar $84.000. Jadi, laba neto operasi yang baru sebesar $84.000 menunjukkan kenaikan sebesar 40% dari laba neto operasi sebelumnya, yaitu $60.000. Berikut perhitungan untuk memverifikasi jawaban proyeksi laba neto perusahaan. Jadi, $84.000 dikurang $60.000 dibagi $60.000 sama dengan $24.000 per $60.000. Itu menunjukkan hasil 40% kenaikan. 7. Yang A, peningkatan penjualan 20% akan meningkatkan unit yang dijual tahun depan menjadi 24 unit. Cara mencari 24 unit, 20.000 unit dikali 1,2, hasilnya 24.000. Berikut laba rugi proyeksi tahun depan. Penjualan 24 unit, totalnya $1.440.000, per unitnya $60, presentasi penjualannya 100%. Beban variabelnya $1.152.000, per unitnya $48, presentasi penjualannya 80%. Penjualan dan beban variabel dikurang, dapatlah margin kontribusi yang totalnya $288.000 dengan per unitnya $12, presentasi penjualannya 20%. Terus ada beban tetapnya $210.000, margin kontribusi sebelumnya dikurang dengan beban tetap yang hasilnya mendapatkan laba neto operasi yang totalnya $78.000. Yang B ada titik impas penjualan unit, beban tetap per kontribusi margin unit, berarti $210.000 per $12, hasilnya 17.500 unit. Titik impas penjualan dolar, beban tetap per rasio kontribusi margin, berarti $210.000 per 20%, hasilnya $1.050.000. Yang C jawabannya iya. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka perubahan sebaliknya dilakukan. Perubahan ini dapat meningkatkan neto operasi perusahaan dari sebelumnya $60.000 menjadi $78.000 per tahun. Namun perubahan ini melibatkan titik impas penjualan yang lebih tinggi. BEP dari 16.000 unit naik menjadi 17.500 unit. Batas keamanan perusahaan dolarnya, total penjualan dikurang titik impas penjualan. Maka $1.440.000 dikurang
$1.050.000, hasilnya $390.000. Batas keamanan perusahaan juga naik dari sebelumnya hanya $240.000 menjadi yang sebelumnya menjadi $390.000. Hal-hal tersebut yang merupakan keuntungan dari perubahan yang diajukan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian video presentasi dari kami, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.